Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ma yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita hingga saat ini bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, yaitu kekuatan dan kemudahan untuk kembali bertemu di majelis ilmu seperti ini. Kajian ilmu seperti ini, bagaimana disampaikan oleh para ulama, adalah ibadah sunnah terbaik. Menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu seperti ini merupakan ibadah sunnah terbaik. Ditanya Imam Ahmad rahimahullah, mengapa mengadakan dan menghadiri majelis ilmu seperti ini adalah ibadah sunnah terbaik, lebih baik daripada sholat tahajud? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menjawab, kalau tahajud manfaatnya untuk diri sendiri. Tapi kalau kita belajar agama, belajar mengenal Allah, belajar mengenal Rasul dan petunjuknya, belajar halal haram, maka manfaatnya buat diri kita dan orang lain, terutama keluarga kita. Untuk itu, perbanyak kehadiran kita di majelis-majelis ilmu agar kita lebih mengenal Allah Rabbul Alamin. Tujuan kita belajar agama adalah agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Agar kita takut kepada Allah dan mampu memperbaiki amal. Karena kebodohan kita tidak mungkin membuat amal-amal kita menjadi lebih baik, menjadi amal yang diterima dan diridhai oleh Allah. Karena kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu jangan mengikuti, jangan melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Artinya kalau bodoh, kamu tidak boleh beramal. Kita tidak boleh beramal dengan kebodohan, dengan ketidaktahuan kita. Kita tidak tahu hukumnya apa, apakah haram, apakah wajib. Ketidaktahuan kita tidak boleh memberanikan diri kita untuk beramal. Allah akan inna sam'a wal basar wal fu'ad. Karena nanti pendengaran, penglihatan, dan hati semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ayat yang mulia ini pelajaran penting kepada kita. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, kalau kita ingin dekat dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus dekat dengan Allah dengan ilmu agama. Ilmu yang dimaksud adalah pemahaman, yaitu di mana kita memahami betul sifat Allah, memahami apa yang Allah cintai, apa yang Allah benci. Yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah berupa perintah. Apapun yang Allah perintahkan, baik perintah wajib maupun perintah sunnah, maka pasti hal-hal itu atau hal-hal tersebut adalah hal yang dicintai Allah.
Kalau ada larangan-larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, maka kita harus meyakini bahwa larangan tersebut adalah hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita tidak mungkin bertakwa dengan mengamalkan semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya kalau kita tidak berangkat dari ilmu yang membuat kita mengenal Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dalam beramal, kita tidak hanya diminta untuk beramal, kita diminta oleh Allah untuk istiqomah, konsisten. Ada di sana stabilitas semangat untuk selalu beramal secara umum. Allah Azza wa Jalla dalam surat Ali Imran ayat 102 mengatakan, kamu jangan hanya beramal. Kalau hanya beramal sesaat, setahun, 2 tahun, 10 tahun sekalipun, itu bukan amal. Amal kebaikan yang Allah inginkan adalah amal yang dilandasi oleh istiqomah, yang kita lakukan sampai akhir hayat kita. Allah Jalla wa Ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu Allah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, beramallah kamu. Tinggalkan semua larangan Allah. Laksanakan semua Allah, dan itu kamu lakukan kalau kamu ingin meraih husnul khatimah. Kamu lakukan sampai akhir hayat kamu. Jadi dalam beramal, kalau kita ingin selalu istiqomah, harus ada kenikmatan di sana. Suatu yang nikmat pasti akan membuat kita menjadi nyaman, menjadi suatu kebutuhan kita. Amal kalau tidak dilandasi oleh pengenalan kita pada Allah, maka tidak akan pernah kita nikmati. Yang ada kita hanya melakukan, tetapi tanpa roh. Allah Jalla wa'ala dalam banyak dan Rasulnya SAW menyampaikan bahwa rohnya ibadah adalah khusyuk. Di antaranya Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yang selalu menikmati, merasakan kelezatan salat ketika melaksanakannya. Rasulullah SAW ditanya tentang puasa terbaik, kata Nabi, aktsaruhum dzikra. Puasa terbaik adalah puasa yang penuh dengan penghayatan. Nabi SAW ditanya tentang dzikir terbaik. Nabi tidak menjawab dzikir terbaik adalah tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Tapi Nabi mengatakan dzikir terbaik adalah aktsaruhum dzikra, adalah dzikir yang penuh dengan penghayatan. Nabi alaihissalam bersabda tentang doa. Doa itu bukan doanya, tetapi adalah penghayatannya. Ketika kita meminta dan memohon kepada Allah Taala. Seraya beliau bersabda, Innallaha la yaqbalu du'a 'abdin lahin ghafil. Allah tidak akan pernah mendengar doa orang yang berdoa dengan, atau seseorang yang berdoa tidak dengan hatinya. Allah ingin hati kita kemana? Allah ingin hati kita kepada Allah Jalla wa'ala. Para jemaah sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup untuk bersyukur. Kapan kita bersyukur, pasti Allah bahagiakan kita. Meremehkan, mengabaikan syukur, maka kita akan kehilangan banyak sekali nikmat. Nikmatan itu kita capai dengan kebenaran. Ketentuannya adalah kita harus bersyukur. Ya. Syaratnya kita harus bersyukur. Ketentuannya adalah bahwa kita harus bersyukur dengan benar. Tidak boleh kita bersyukur dengan cara kita. Kalau kita ingin nikmat, ingin merasakan, berlanjut ke penikmatan, kita ingin dengan surah Al-Kahfi, Allah jelaskan bagaimana cara bersyukur yang benar. Allah berfirman, di mana dampak positif, implikasi daripada syukur kita kepada Allah dengan benar, maka Allah akan memberikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat yang sangat besar di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbi ya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada."
Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala hingga Allah memuliakannya, sampai Allah merindukan hambanya tersebut. Bayangkan ketika kita berjumpa dengan Allah, bukan hanya kita yang rindu kepada Allah, tapi justru Allah merindukan kita. Dari mana pemahaman itu? Dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah." Barang siapa yang rindu bertemu dan berjumpa dengan Allah, maka Allah pun rindu berjumpa dengannya. Siapa di antara kita yang tidak rindu berjumpa dengan Allah? Allah yang ciptakan kita. Allah yang menghadirkan kita di dunia. Dan Allah pula yang memberikan segalanya kepada kita. Bukan sebagai tujuan. Tapi sebagai sarana. Allah memberikan kita anak, keturunan, memberikan kita pasangan hidup, harta, keluarga, dan lain sebagainya. Semua Allah berikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, "Wa fi ma ataqallah daral akhirah." Katakan sanasibaka minad dunya. Carilah keridhaan, bekal melalui apa-apa yang telah aku anugerahkan kepadamu. Cari bekal akhirat melalui keturunanmu dengan mendidik mereka dengan baik. Cari bekal akhirat melalui hartamu dengan zakat, dengan berinfak, dengan bersedekah. Cari bekal akhirat melalui suamimu, muliakan suamimu. Hatilah karena Allah. Cari pahala dan bekal akhirat melalui istrimu dengan berlemah lembut kepada istri, memuliakan istri. Bagaimana yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama kata Allah, kalau kamu ingin bersyukur dengan benar dan kamu akan merasakan kebahagiaan dunia akhirat. Cara bersyukur yang pertama adalah setiap kita beramal, pastikan amal kita sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut dengan amal saleh. Falyamal amalan saleh. Kita beramal sesuai dengan contoh dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala yusyrik bi'ibadati Rabbi ahada. Kalau kamu beramal, kata Allah, amalah hanya karena aku. Lillahi ta'ala. Itulah cara kita, cara bersyukur kita yang benar. Bagaimana yang Allah perintahkan. Para sekalian, kita perlu mengenal tentang hati kita dan amalannya. Besar urgensi pemahaman kita dan pengetahuan kita tentang hati dan amalnya. Karena kita hidup adalah untuk mengumpulkan, mendapatkan dan mengumpulkan bekal akhirat. Alat untuk mendapatkan bekal akhirat. Kita tidak mungkin bisa mendulang pahala kecuali melalui dua. Alat kita gunakan untuk mendulang pahala. Pertama, bisakah kita mendulang pahala kita? Bisakah kita mendulang pahala di dunia ini? Mendapatkan pahala sebagai bekal akhirat? Bisa, kalau kita punya alat. Alat untuk mengambil. Apa itu alatnya? Alatnya adalah hati, lisan, dan anggota tubuh kita. Bagaimana kita bisa memanfaatkan hati ini sebagai alat untuk mendapatkan pahala? Ingat, alat untuk beramal. Di antara 3 alat untuk beramal, hati, lisan, dan anggota tubuh, maka yang paling banyak menghasilkan pahala adalah hati. Banyak sekali dalil di mana Nabi SAW bersabda, "Masa madian wala sya'ban min syi'ab illa
kana wara'ahum yahsuluna ajra mithla ajrikum wa dzalika bisababin niyyah. Kalian berangkat jihad jalan dengan melewati lembah, desa 100 kilo, kemudian menempuh perjalanan. Ingat kata Nabi alaihissalam, ada orang yang di belakang kalian yang tidak ikut bersama kalian mendapatkan pahala bagaimana yang kalian akan dapatkan pahala. Jadi mereka akan mendapatkan pahala seperti pahala yang akan kalian dapatkan. Padahal mereka tidak ikut perang. Mereka tidak bisa ikut perang, ikut jihad karena terhalangi oleh uzur. Tapi apa yang membuat mereka mendapatkan pahala seperti pahala yang kalian dapatkan? Yaitu karena niat yang sama dengan kalian. Subhanallah, mereka yang menempuh perjalanan bahkan ratusan kilo dengan susah payah. Ada orang yang tertinggal di Madinah, dia ikut berperang. Tetapi mereka tidak ikut karena uzur. Namun niat mereka mau jihad di jalan Allah karena Allah. Mereka mendapatkan pahala. Lihat niat kita. Niatlah yang membuat orang bisa meraih pahala melebihi orang-orang yang niat ikhlasnya lemah. Jadi dari hadis itu dan banyak lagi dalil yang lain bahwa alat terbaik untuk mendulang pahala adalah hati. Persentase kemampuan mengeruk pahala ya itu bisa lebih dari 60%. 40% atau 30% pahala itu diraih melalui lisan kita dan anggota badan kita. Makanya para nabi dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pertama kali dalam berdakwah menyampaikan dakwah kepada kaumnya, yang mereka lakukan pertama adalah memperbaiki dan menata hati kaum mereka, terutama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditata betul bagaimana kesiapan hati mereka untuk beramal, tidak pernah menyinggung yang lain. Buktinya sholat saja itu disyariatkan di akhir keberadaan Nabi di Mekah. Semua amal disyariatkan oleh Allah Jalla wa'ala di Madinah. Selama 13 tahun, hampir 13 tahun, Nabi fokus menata hati sahabat Rasulullah. Mari kita lihat, coba kita lihat sejarah atau perjalanan Nabi Rasulullah SAW, perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Bahkan semua Nabi dan Rasul, mereka sepakat fokus kepada bagaimana menata hati kaum yang mereka dakwai. Bahkan Allah abadikan ucapan mereka dalam menyampaikan tauhid. Mereka berkata, ya i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, beribadalah hanya kepada Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nabi 13 tahun hanya fokus menyampaikan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya, sebelum kita memperbaiki lisan, sebelum kita memperbaiki amalan kita, perbaikilah hati kita. Justru Nabi alaihissalam menyampaikan bahwa lisan kita ini menjadi lebih baik, lebih terjaga tutur kata kita. Akhlak kita menjadi lebih baik. Perilaku kita menjadi lebih baik. Itu semua berangkat dari kesolehan, baik dan kesucian hati. Rasulullah SAW bersabda, ala inna fil jasadil mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Wa idza fasada fasal jasadu kullu ala wa'il qalb. Ketahuilah di balik tubuh ini ada segumpal daging. Jika baik segumpal daging tersebut akan baik seluruh anggota tubuh. Lisan kita pun akan Allah perbaiki. Akhlak, perilaku, amalan kita juga akan Allah perbaiki. Tapi ketika hati ini
tidak mendapatkan perhatian, tidak dijaga dengan baik, maka Allah pun tidak akan menjaga alat amal yang lain berupa yaitu lisan dan anggota tubuh kita. Oleh karenanya para jemaah sekalian, kita harus tahu bagaimana caranya kita menjaga hati. Menjaga hati dengan selalu memfungsikan hati sesuai dengan fungsi yang Allah tetapkan. Fungsi hati, bagaimana yang Allah dan Rasulnya sampaikan, hati ini untuk apa sih? Apa fungsi hati? Fungsi hati itu hanya satu, mencintai. Kalau kita ingin menjaga hati, cintailah Allah semata. Mencintai Allah Subhanahu wa taala semata, itu namanya tauhid. Itulah namanya tauhid. Namun ketika kita berani menduakan Allah Jalla wa ala, atau lebih mencintai selain Allah, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa taala akan memberi hukuman kepada kita, di mana sejak saat itu kita akan kehilangan kebahagiaan hidup. Lihat surat At-Taubah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala mengancam kita ketika kita tidak memfungsikan hati ini hanya untuk mencintai Allah. Maka Allah Azza wa Jalla mengancam kita, tunggu azab dariku, kata Allah. Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakanlah, sampaikan kepada umatmu, ya Muhammad, kalau kalian lebih mencintai orang tua kalian, anak kalian, saudara kalian, pasangan hidup kalian, kerabat kalian, kalian lebih mencintai harta kalian, lebih mencintai bisnis kalian, tempat tinggal, rumah mewah kalian. Ahabba ilaikum minallah wa rasuli. Kalian lebih mencintai semua itu daripada Allah dan Rasulnya. Bahkan kalian tidak mau berjuang untuk selalu beribadah kepada Allah. Ingin hidup bersantai-santai. Tidak ada perjuangan, tidak ada pengorbanan untuk selalu dekat dengan Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah katakan, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tunggu azab dariku, kata Allah. Dan orang yang memberikan hatinya kepada anak, kepada orang tua, kepada orang-orang yang kita sayangi, kepada harta, kepada apapun di dunia ini, maka dia semakin lama, lambat laun, akan kehilangan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan pernah memberi hidayah kepada orang-orang yang mengabaikan hatinya, kepada orang-orang yang tidak memberikan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hati ini hanya untuk Allah. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak memberikan kepada satu orang dua hati. Setiap orang memiliki hanya satu hati. Berarti hati kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mencintai.
Cinta yang seperti apa? Cinta yang tulus. Cinta yang tulus itu namanya ikhlas. Makanya Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 menjelaskan bahwa manusia itu hidup hanya untuk ikhlas. Hanya untuk mencintai Allah dengan tulus, itu artinya, para jamaah sekalian, ini dimulakan Allah. Kita hidup hanya untuk mencintai Allah dengan tulus. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah untuk beramal kecuali ikhlas karena Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah cinta yang tulus kepada Allah yang dibuktikan dengan amal. Di mana penafsiran itu? Penafsiran itu bisa kita ketahui dari tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat yang paling alim dalam masalah tafsir. Liya'budun liwahidun. Makna liya'budun hanya untuk beribadah kepada Allah, maknanya untuk bertauhid kepada Allah. Di tauhid itu mencintai Allah dengan tulus dan membuktikannya dengan amal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidup di tempat ujian. Dunia ini adalah dimensi ujian, di mana kita berada dalam alam yang merupakan alam ujian. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menjelaskan, demikian pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dunia ini adalah tempat ujian. Allah berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan uji kalian dengan ujian kenikmatan dan ujian musibah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Pada akhirnya kalian akan kembali kepada kami dengan membawa hasil dan nilai sejauh mana nilai dari hasil ujianmu atau nilai yang akan kalian dapatkan dari menghadapi ujian. Apakah berhasil, lulus dengan baik, atau tidak lulus. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan dalam surah Al-Baqarah, "Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Selama kalian di dunia, ingat, kalian akan betul-betul kami uji. Kenapa? Binaksin wa nabluwakum bisyai'in minal khauf. Dengan selalu dihantui oleh rasa takut, oleh kekhawatiran yang begitu banyak, was-was. Wal ju'i wa naqsin, dengan kehilangan harta, bangkrut, kehilangan harta, kemalingan, dirampok, dibegal, amwal anfus, kehilangan orang yang kita sayangi, kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Naqsim minal anfus. Wathamarat, gagal panen, petani yang sudah bersusah bercocok tanam, menanam benih, gagal panen. Apakah karena banjir, atau karena orang hama, atau karena apa? Itu semua ujian, kata Allah. Wa basyiri sabirin, beri kabar gembira kepada mereka yang selalu sabar. Siapa yang sabar? Siapa yang mampu menghadapi berbagai macam ujian? Ujian dunia hanya 3. Ujian kenikmatan, ujian terberat. Ujian kesalahan. Ujian terberat setelah ujian kenikmatan. Dan ujian yang paling ringan adalah ujian musibah.
Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala ketika mendapati bahwa ujian musibah adalah ujian yang paling ringan. Kenapa disebut paling ringan? Karena banyak orang dengan ujian musibah, dengan mendapatkan ujian musibah, membuat mereka sadar. Membuat mereka bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Allah. Ringan untuk dihadapi, tidak membuatnya lupa dan lalai serta semakin jauh dari Allah. Itu makna ringan di situ. Itu maknanya. Jika kita diberi nikmat, kekayaan misalnya, kemewahan hidup, berat. Beratnya di mana? Karena kita dengan kekayaan dan kemewahan hidup membuat kita sulit untuk betul-betul selalu berzikir kepada Allah. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan biarkan keturunanmu dan hartamu lalai dari zikir kepada Allah. Ini para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan ujian musibah sebagai ujian yang paling ringan. Karena tidak membuat kita banyak lupa kepada Allah. Bahkan seringkali membuka mata hati kita. Oleh karenanya, Rasulullah SAW menjadikan ujian musibah sebagai bukti cinta Allah kepada kita. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan yusib min." Kalau Allah mencintai hambanya, maka Allah timpakan kepadanya ujian musibah. Ujian musibah berupa apa? Ujian musibah berupa ujian musibah yang datang dari orang yang kita cintai. Kalau kita diuji oleh Allah melalui orang-orang yang kita cintai, apakah melalui suami, apakah melalui anak, apakah melalui istri, ataukah melalui orang tua, kerabat, andai tolan, mereka selalu menyakiti kita. Mereka tidak mampu membahagiakan kita. Justru itu adalah bukti cinta Allah kepada kita. Ketika Allah menguji kita melalui orang-orang yang kita cintai. Allah berfirman, "Ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatin wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Kami akan uji kamu melalui anakmu. Kami akan uji kamu melalui suamimu, kami akan uji kamu melalui istrimu, kami akan uji kamu melalui kerabat, saudara, keluarga, orang-orang dekatmu. Apakah kamu mampu bersabar? Itu Allah sampaikan. Bagaimana kita bisa tetap mampu punya kekuatan untuk selalu atau mampu dan kuat dalam menghadapi segala macam ujian, apakah itu ujian kenikmatan, apakah ujian kesalahan maupun ujian musibah. Insya Allah bisa kita. Kalau kita diberi nikmat tidak sombong, tidak lupa. Kalau kita diberi ujian kesalahan di mana kita selalu dan segera bertaubat kepada Allah. Apabila kita diberi ujian musibah, seberat apapun itu kita selalu mampu bersabar. Tapi kita harus berangkat atau selalu berada pada satu zona aman. Pastikan diri kita di zona aman. Disitulah Allah akan melindungi kita, memberi kekuatan kepada kita. Apa itu zona amannya? Kita harus berangkat dalam mengarungi dan menjalani hidup ini dari satu titik aman, yaitu titik keikhlasan. Mari kita simak firman Allah Jalla wa'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Mintalah tolong kepada Allah agar kamu dalam menghadapi segala macam ujian, kamu kuat. Dengan cara apa ya Allah? Agar aku bisa selalu kuat dalam menghadapi segala ujian. Mintalah tolong kepada Allah dan menghadapi segala ujian melalui sabar, melalui kesabaran, dan melalui sholat. Lalu Allah katakan, "Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in."
Tetapi untuk selalu kuat, agar kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Ketika diberi nikmat, kita diberi pertolongan oleh Allah, sehingga kita tidak sombong dan tidak lupa. Ketika kita diberi ujian, kesalahan, kita tidak menikmati kesalahan. Kita tidak terlena dengan dosa, malah kita merasa bersalah. Dengan segera bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita diberi kekuatan. Mampu berhijrah, mampu berubah. Hijrah itu berkat pertolongan Allah. Banyak orang-orang yang sehat. Banyak orang-orang yang sudah berumur, yang harusnya sudah bertobat, sudah berubah, sudah berhijrah. Namun belum berhijrah. Padahal rata-rata umur umat Nabi SAW adalah 60 tahun. Harusnya setiap muslim umat Nabi SAW sudah harus mempersiapkan diri menghadapi kematian sejak umur 40 tahun. Bagaimana Allah katakan, hatta idza balagha syuddahu wa balagha 40 sanah. Ketika seorang hamba, seorang muslim yang merupakan umat Nabi SAW, ketika dia berumur sudah 40 tahun, dia harus banyak berdoa, memohon ampun kepada Allah. Berdoa agar Allah memberi kekuatannya, memberi kekuatan kepadanya agar semakin syukur. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta. Surah Al-Ahqaf tersebut, di mana Allah menyebutkan umur 40 tahun, artinya kata para ulama, kalau kita umat Nabi yang mana rata-rata jatah umur kita adalah 60 hingga 70 dan jarang yang lebih dari itu, maka kita yang sudah berumur 40 harusnya sudah lebih mempersiapkan diri menghadapi kematian. Orientasi kita harusnya lebih kepada akhirat. Bolehlah orang yang berorientasi kepada dunia ketika di bawah 40. Tetapi kalau sudah 40, maka mayoritas orientasinya adalah kepada akhirat. Kembali lagi para jemaah sekalian. Di mana Allah menyebutkan bahwa kalau kita ingin kuat dalam menghadapi berbagai macam ujian, maka kita harus berada pada zona aman, di mana Allah menjamin Allah akan memberikan perlindungan dan kekuatan. Meski ujian yang kita hadapi adalah ujian yang sangat berat. Allah berfirman, illa 'alal khashi'in. Yang diberi kekuatan, yang aku beri kekuatan, yang aku beri pertolongan, adalah orang-orang yang senantiasa khusyuk. Apa yang dimaksud dengan illa 'alal khashi'in? Kecuali orang-orang yang khusyuk, mereka lah yang akan diberi kekuatan dalam menghadapi berbagai macam ujian dunia. Para ulama tafsir atau mufassir mengatakan khusyuk itu hudurul qalbi, tuma'ninatuhu wa sukunullah wa sukunuhu lillah wa inkisaruhu baina yadayhi dhullan wa iftiqaran wa imanan bihi wa biliqa'i. Khusyuk itu artinya menghadirkan hati, tenangnya, sejuknya hati, tentraman yang dirasakan oleh hati ketika dia selalu menghadirkan keikhlasan. Wa sukunuhu lillah. Jadi ikhlas itulah yang membuat kita mampu tetap bersyukur. Ikhlas itulah yang membuat kita mampu tetap bersabar. Ikhlas itulah yang membuat kita selalu mudah untuk kembali dan bertobat setiap kali kita berbuat dosa. Wa inkisaru baina yadayhi dhullan wa iftiqara. Setiap kali kita beribadah, kita bersimpu di hadapan Allah karena merasa hina. Kita menjadi orang yang paling merasa hina. Setiap kali kita bersimpu, setiap kali beribadah kita bersimpu di hadapan Allah, kita menangis, kita merasa bahwa kita hina di hadapan Allah. Kita adalah orang yang paling lemah. Kapan kita menjadi orang yang paling mudah menangisi dosa? Kapan kita merasakan kenikmatan? Ketika kita bersama Allah dalam ibadah kita.
Bahkan ketika kita beribadah, disitulah ibadah kita. Seperti misalnya dalam sholat kita. Sholat kita adalah tempat kita mencurahkan isi hati kita kepada Allah. Orang yang banyak mencurahkan isi hatinya kepada Allah, maka dia akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agar kita selalu diberi kekuatan dalam menghadapi berbagai macam ujian, kita harus berada pada posisi aman, yaitu selalu ikhlas. Apa yang membuat Nabi menjadi orang kuat, menjadi orang yang hebat dalam menghadapi berbagai ujian musibah, dimusuhi, dilempar batu, dituduh orang gila. Kenapa beliau kuat? Karena beliau ikhlas. Tapi kan itu Nabi, Ustaz. Baik, pertanyaan saya. Aisyah, istri Nabi alaihissalam yang dinikahi oleh Nabi berumur 6 tahun. 6 tahun dinikahi oleh Nabi SAW. Beliau baru tinggal bersama Nabi ketika berumur 9 tahun. Dan ketika beliau radhiyallahu anha berumur 17 tahun atau 18 tahun, beliau ditinggal wafat suaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, baru 17 atau 18 tahun beliau sudah menjadi janda. Dan ingat, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh menikah lagi. Dan beliau tidak punya anak, tidak mendapatkan keturunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 18 tahun menjadi janda, tidak boleh menikah lagi. Karena istri Nabi di dunia, dialah yang akan menjadi istri beliau di akhirat. Tidak punya keturunan. Dan beliau hidup setelah itu selama 47 tahun. Jadi beliau itu setelah 47 tahun. Jadi 1847 berarti 65 tahun. Beliau wafat pada saat berumur 65 tahun. 47 tahun hidup sebagai seorang janda, tidak punya anak, tidak boleh menikah lagi, tidak boleh memiliki sandaran sebagai sandaran. Suami bagi seorang wanita, apalagi yang masih muda, itu sandaran. Kalau kita tanya kepada wanita-wanita yang menjadi janda, bagaimana status sosial mereka? Malu mereka. Subhanallah, Aisyah tidak bisa, tapi kenapa beliau kuat? Beliau sabar. Beliau tetap bersyukur kepada Allah dengan takdir beliau. Seperti itu. Karena beliau punya ikhlas yang kita tidak punya. Kita ini hebat, kita ini kuat bukan karena kita pandai beragama, pandai berceramah, kita ahli ibadah, bukan karena kita kaya. Kekayaan kita tidak menguatkan jiwa kita. Amal ibadah kita yang dilakukan bukan karena Allah, juga tidak ada manfaatnya. Ikhlaslah para jamaah yang membuat jiwa ini semakin kuat. Rasulullah SAW sudah mengingatkan hal itu. Beliau bersabda, "Thalathun la yaghillu 'alaihinna qalbi imri'in muslim, ikhlasul 'amal lillah, wa luzumul jama'ah, wa munasahatu ulatul umur." Ada 3 hal yang dapat menguatkan hati. Yang pertama, kata Nabi alaihissalam, menguatkan dan mampu membersihkan hati. Yang pertama, ikhlas. Setiap kali kita beramal, ikhlas karena Allah. Yang kedua, selalu menjaga kebersamaan. Tidak mudah memutus tali silaturahim. Jadi yang membuat orang, makanya subhanallah hadis ini memberi pelajaran kepada kita. Kalau kita dapati ternyata banyak orang yang lemah, mudah putus asa. Di antara sebabnya, orang yang lemah jiwanya, dia mudah memutus tali silaturahim. Mudah ribut, mudah pecah, mudah untuk selalu berselisih dengan saudaranya. Kebersamaan, tali ukhuwah yang terjaga, tali silaturahim yang selalu dijaga dalam keadaan apapun, itu merupakan sebab penguat jiwa. Dan selalu memuliakan, menjaga kewibawaan pemimpin, itu juga termasuk penguat jiwa. Nah, kalau kita sudah fokus kepada ikhlas,
Ikhlaslah yang akan membuat kita menjadi orang yang kuat dalam menghadapi berbagai macam ujian. Maka dari situ, pada saat kita ikhlas, selalu menjaga ikhlas, lillahi ta'ala, senyum karena Allah, melayani suami karena Allah, membuatkan teh buat suami karena Allah, memandikan anak, menyisir rambutnya karena Allah. Kemudian juga kita berlembah lembut kepada suami, kepada istri kita karena Allah, memberi nafkah kepada anak istri karena Allah. Kita berkunjung ke rumah orang tua karena Allah, bertetangga karena Allah, semuanya karena Allah. Dari situlah keberkahan, keselamatan, dan kebahagiaan Allah limpahkan kepada kita. Keberkahan hidup, keselamatan, dan kebahagiaan, tiga hal ini mulai berjalan, argo keberkahan, argo keselamatan, argo kebahagiaan, itu akan mulai berjalan dengan cepat, sesuai dengan kekuatan ikhlas yang ada di dalam hati kita. Mana dalilnya bahwa argo keselamatan, keberkahan, kebahagiaan itu terus berjalan cepat? Kita merasakan subhanallah, berkah ya hidup saya. Ya Allah, alhamdulillah, anak yang tadinya begini, sekarang nurut, sekarang sudah mulai rajin sholat. Yang tadinya begini, keluarga saya yang mudah untuk ribut, sekarang lebih banyak sabarnya, lebih lembut. Kok sekarang yang dulu saya mudah bermaksiat, sekarang kok lebih mudah berbuat baik. Alhamdulillah. Hati ini kok sekarang lebih tenang, ya dulu selalu was-was, tidak tenang, tidak pernah merasakan kesejukan batin, tapi kok lebih tenang. Allah selamatkan keluarga kita, Allah selamatkan agama kita, Allah selamatkan dunia kita, di mana kita tidak menjadi orang kaya yang hanya menghabiskan uang untuk hal-hal yang bersifat duniawi, tapi kita habiskan uang kita untuk mewakafkan tanah untuk membangun masjid. Kita habiskan uang kita, kita keluarkan uang kita untuk berzakat, kita keluarkan uang kita untuk membantu fakir miskin. Tapi kita memberi barang mahal saja mikir, buat apa saya beli jam 100 juta? Mendingan buat anak yatim. Lihat Allah buka hati kita dan pikiran kita. Kenapa? Karena kita sudah berada pada zona aman, yaitu ikhlas. Mari kita simak. Bahwa ikhlaslah yang membuat kita bisa memulai argo kebahagiaan, keberkahan, dan keselamatan. Belum itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita untuk betul-betul menghadirkan ikhlas yang benar, ikhlas yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita ketika kita ingin berada di zona aman, di mana Allah mengamankan kita, melindungi kita, di mana kita berada di ikhlas, di zona aman yang tepat, bagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surat Al-Ahzab, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam Al-Quran, ya, surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ayat ini adalah penekanan bahwa semua atau tiga manfaat tadi, keberkahan, keselamatan, kebahagiaan itu akan mulai terus berjalan dan mengalir, ya, berlimpah, ya, dalam kehidupan kita manakala kita berada pada wilayah ikhlas. Allah katakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman yang hatinya selalu merasakan kesejukan, ketenangan dengan zikir kepada Allah. Lalu Allah katakan, ketahuilah, hanya dengan zikir hati ini akan merasakan kenyamanan dan kesejukannya. Apa itu zikir?
Zikir itu adalah cinta yang tulus kepada Allah, yaitu ikhlas. Mari kita lihat ayat-ayat yang merupakan bukti penguat bahwa sejak kita ikhlas, sejak kita mewarnai hidup ini dengan ikhlas, maka Allah akan membuka, mulai mengoperasikan argo keberkahan, argo keselamatan, dan argo kebahagiaan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 96. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jika seandainya penduduk suatu negeri beriman, ikhlas. Iman di sini maknanya ikhlas, mencintai Allah dengan tulus. Ya. Wattaqau, dan membuktikannya dengan amal. Maka apa kata Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka kami akan buka seluas-luasnya pintu keberkahan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Terus apalagi ya Allah? Apakah keselamatan itu hanya di dunia? Apakah kebahagiaan itu hanya di dunia? Tidak, kata Allah. Kalau kamu selalu berada di zona ikhlas, aku akan amankan dirimu, aku akan selamatkan dirimu juga di akhirat. Aku akan bahagiakan dirimu di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 82. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman yang tidak pernah mengotori hatinya dengan kesyirikan. Dijaga betul kemurnian hatinya dengan tauhid, dengan ikhlas. Jaga betul hatinya dengan ikhlas, hatinya untuk ikhlas, ikhlas, ikhlas. Dia nggak mau ria, dia nggak mau sum'ah, dia nggak mau hatinya sombong. Semua yang merupakan virus-virus ikhlas dijauhkan, dibersihkan dari hatinya. Apa kata Allah? Ulaika lahumul amnu. Orang yang selalu ikhlas dalam hidupnya, aku akan jamin keamanan baginya di dunia dan di akhirat. Allah jamin keamanan dari segala azab. Wa hum muhtadun, dan mereka senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah menyadari dan meyakini bahwa ikhlas mendatangkan manfaat dunia akhirat, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah tahu bahwa ternyata semua manfaat dunia akhirat kuncinya di ikhlas? Tapi kita harus apa? Kita harus fokus kepada ikhlas dan sebab-sebabnya. Kita harus fokus. Bagaimana? Jadi kita harus berusaha bagaimana bisa menjadi orang yang ikhlas. Nah, sekarang yang kita ingin bahas juga adalah sebab-sebab ikhlas. Supaya kita ini bisa mengambil sebab ikhlas, lalu Allah menjadikan kita menjadi orang yang semakin baik, ya, semakin hari semakin baik keikhlasan kita di dalam hati kita. Apa sebab ikhlas? Kita sebutkan sebagian saja. Yang pertama, banyak berdoa kepada Allah. Nah, ikhlas itu adalah anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ikhlas itu adalah karunia, kalau seandainya ikhlas itu adalah karena kerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Lahab adalah orang yang paling ikhlas. Demikian pula Abu Talib. Tapi kedekatan mereka dari Rasulullah SAW tidak menjamin adanya keikhlasan dalam hati mereka. Bahkan Abu Lahab menjadi orang yang sudah dikabarkan neraka oleh Allah sebelum dia mati. Abu Talib, seorang paman yang sangat banyak membantu Rasulullah SAW, tapi akhirnya wafat dalam keadaan kafir. Wafat dalam keadaan kafir. Kedekatan seorang dari Nabi tidak menjamin adanya keikhlasan. Apakah dia seorang ayah Nabi, anak Nabi Lut, anak Nabi Nuh,
ternyata bukan orang yang ikhlas. Sampai kata Nabi Nuh alaihissalam, ya bunayya irkam ma'ana. Nak, ayo nak, kamu naik kapal. Karena ini musibah banjir terbesar. Tidak ada yang bisa selamat kecuali yang ada di atas kapal bersama ayah. Lalu dia mengatakan, tidak ayah. Sa'awi ilal jabal ya'simuni minal mal. Saya tidak mau naik. Saya lebih memilih menyelamatkan diri dengan naik gunung sampai ke puncaknya. Lalu kata Nabi Nuh, la asimal yaum min amrillah. Enggak ada yang bisa selamat, nah. Ini musibah banjir besar di dunia sepanjang sejarah. Yang melanda seluruh dunia. Jadi banjir di zaman Nabi Nuh itu melanda seluruh dunia. Tidak ada satu wilayah yang tidak tertimpa banjir pada saat itu. Bahkan banjir terbesar sampai menenggelamkan gunung. Makanya anaknya akhirnya mati dalam keadaan kufur. Kedekatan kita dengan siapapun yang saleh tidak menjamin adanya keikhlasan. Berarti kita harus memperhatikan sebab-sebab ikhlas. Yang pertama, agar kita bisa menjadi semakin ikhlas, banyak berdoa kepada Allah. Meminta kepada Allah agar ditanamkan di dalam hati kita keikhlasan. Apa doanya? Para jemaah sekalian, saya ingin menyampaikan doa Nabi, salah satu doa Nabi terbaik, yaitu doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kalau kita ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah, kalau hidup kita ingin selalu ikhlas, hati ini semakin ikhlas, saya pesan kepada para jemaah sekalian, dalam sujud, di dalam sholat, di akhir malam, di tempat mustajab, di waktu mustajab, berdoalah kepada Allah. Jangan lupa sisipkan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kalau kita ingin segera hijrah, ingin berubah, ingin lebih khusyuk dalam beribadah, ingin tidak selalu dihantui oleh urusan dunia, kita ingin berubah menjadi orang yang lebih mengingat kematian, lebih mengingat Allah, lebih rindu kepada akhirat. Ini obatnya. Salah satu obatnya adalah, yuk para jemaah sekalian, banyaklah memohon kepada Allah dengan doa Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hatimu, teguhkan hatiku ya Allah di atas agama. Yang kedua, sebab ikhlas kedua, jadikan Nabi sebagai suri tauladan. Jangan kita memilah dan memilih. Kita ikuti Nabi yang sesuai dengan selera kita. Ikuti Nabi SAW secara total. Semua yang Nabi contohkan, semua yang Nabi ajarkan dalam masalah keyakinan, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalat, ikuti Nabi SAW. Semua yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Semua yang Nabi perintahkan, ikuti. Ya, Allah Ta'ala menyampaikan dalam surat Al-Imran ayat 31, kalau kita betul-betul konsisten mengikuti Rasulullah SAW, maka Allah akan sucikan hati kita. Kalau sudah suci hati, secara otomatis muncul benih-benih ikhlas. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah Muhammad, kalau kalian katakan dan sampaikan kepada umatmu, jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka buktikanlah cinta kalian kepada Allah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di akhir ayat Allah katakan, "Wa yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kalau kita betul-betul mengikuti Nabi, ya, meneladani beliau, maka Allah akan mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka Allah akan mudahkan kita untuk berbuat baik. Allah akan berikan keberkahan. Allah akan berikan semua yang terbaik bagi kita dunia akhirat. Karena Allah sudah mencintai kita. Yuhibbukumullah. Bahkan apalagi kata Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu menjadikan Rasul sebagai suri tauladan, selalu mengikuti Rasul, gampang saja kata para ulama. Dari mana kita mulai mengikuti Nabi alaihissalam? Pertama,
Mulai dari hati. Bagaimana Ustaz saya mengikuti Nabi dari hati? Pertama, kita harus lebih mencintai Allah daripada anak kita. Anak cucu kita. Ayo, bisa apa tuh dia, para jamaah sekalian? Lihat Nabi Ibrahim. Ketika Allah perintahkan, ya Ibrahim, kamu sembelih anak kamu. Beliau memilih anak atau memilih Allah? Ketika dia lebih memilih Allah, dengan teganya dia hampir menyembelih anaknya. Berarti cara kita mengikuti Nabi dengan hati kita. Lebih mencintai Allah daripada anak cucu kita. Ayo kita belajar mengikuti Nabi dari hati. Yang kedua, mengikuti Nabi dari mana? Dari lisan. Caranya gimana Ustaz mengikuti Nabi dari lisan? Basahi lisan dengan Al-Quran. Jangan banyak ngomong. Jangan banyak ngoceh. Jangan banyak bicara. Lisan ini Allah ciptakan untuk berzikir kepada Allah. Maksudnya, manfaatkan lisan kita untuk banyak membaca Al-Quranul Karim. Orang yang banyak membaca Al-Quran, orang yang banyak merenungi Al-Quran, selalu lisannya bergerak, bibirnya bergerak, lisannya, lidahnya basah dengan Al-Quran. Di masa senggang Al-Quran, di saat dia sedang penat Al-Quran, di waktu kosong Al-Quran. Kalau apakah membaca atau mendengar Al-Quran? Masya Allah. Dari situ lisan akan Allah perbaiki. Lisannya akan Allah jaga dari hal-hal yang tidak baik. Allah berfirman, "Inna nasyi'atal lailihi asyaddu wat'a wa aqwamu qila." Lisan yang selalu banyak membaca Quran, aku akan jamin lisannya akan menjadi lisan yang terjaga dengan baik. Terus apa lagi ya Ustaz? Mulai mengikuti Nabi dari mana? Dari amal. Kalau amal nih, mulai dari mana saya ingin mengikuti Rasul? Apakah dari akhlak, dari puasa mungkin, dari rumah tangga, bagaimana rumah tangga seperti rumah tangga Nabi? Allah mengatakan nggak usah repot-repot. Banyak kekurangan kita. Kita bingung mulai dari mana mengikuti Rasul. Kata Allah, mulai dari sholatmu. Kita mengikuti Nabi dari sholat. Sudahkah sholat kita seperti sholat Nabi? Makanya Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholat kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi subhanallah, dengan kita menjaga sholat, maka Allah akan menjaga perilaku dan akhlak kita. Bahkan dengan kita menjaga sholat, maka Allah akan jaga akhlak anak kita. Allah akan memperbaiki akhlak anak kita. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firman, "Ihfadillah yahfadka." Jagalah agama Allah. Salah satu tiang agama adalah sholat. Apa kata para ulama? Misalnya di antaranya dikatakan oleh seorang Muhammad Ibn Qadir, ketika seorang hamba menjaga sholat, maka Allah akan menjaga akhlaknya, perilakunya, dan juga menjaga akhlak keturunannya. Innallaha la yahfadhu bihifdzi dini, hifdzi dzurriyyatihi wa malihi wa abnaihi. Dengan dia selalu menjaga sholat dengan baik, mengerjakan sholat. Menjaga sholat maksudnya apa sih Ustaz? Menjaga waktunya. Tolong dicatat nih jamaah sekalian. Jangan suka sholat di akhir waktu. Selalu sholat di awal waktu. Kedua apa? Menjaga sholat. Menjaga tempatnya. Tempat terbaik. Tempat sholat terbaik laki-laki. Masjid. Tempat terbaik. Tempat sholat terbaik perempuan adalah rumah. Banyak sekali dalilnya. Jadi saya laki-laki. Cara menjaga sholat gimana? Ya sholatnya di masjid. Saya wanita. Bagaimana cara saya menjaga sholat? Ya sholat di rumah. Yang ketiga, menjaga khusyuk. Pastikan setiap kita sholat, kita fokus, kita khusyuk dalam mengerjakan sholat. Yang keempat adalah mengerjakan sholat dengan cara yang sesuai dengan cara yang diajak Rasulullah. Dari takbir sampai salam. Yang terakhir adalah menjaga sholat dengan selalu menyempurnakan sholat fardu dengan sunnah-sunnah rawatib muakkadah. Ya. Kemudian berikutnya, sebab ikhlas adalah selalu meluangkan waktu untuk mengikuti kajian-kajian ilmiah.
Mana dalilnya Ustaz kalau saya sering ngaji terus maka Allah akan sempurnakan ikhlas kita? Lihat surat Muhammad ayat 19. Surat Muhammad 19 itu memberi pelajaran adalah dalil. Kalau kita sering ikut ngaji, ikut mengikuti, menghadiri kajian-kajian ilmiah seperti ini misalnya, maka akan Allah kuatkan ikhlas kita. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, A'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, belajarlah, tuntut ilmu agama. Maka ikhlasmu akan aku kuatkan. Di mana Allah hadirkan kalimat ikhlas yaitu la ilallah. Kalau kita bicara tentang terjemah, maka artinya ketahuilah bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah. Tapi para ulama menjelaskan ayat ini juga dipahami bahwa dengan seorang yang selalu bersemangat menuntut ilmu agama, maka Allah akan semakin kuatkan dan sempurnakan ikhlasnya. Kemudian berikutnya adalah dekat dengan orang-orang soleh. Bersahabat dengan orang-orang soleh. Rasulullah SAW bersabda, Ar-rajul ala dini khalili, seorang itu bergantung agama orang dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka setiap dari kalian hendaknya memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Kemudian yang berikutnya adalah selalu menyembunyikan amal. Tidak mengekspos, tidak memperlihatkan kebaikan. Dia kalau ingin ikhlas, seorang yang ingin lebih ikhlas selalu dan sering menyembunyikan amal. Menyembunyikan amal, menyembunyikan sedekahnya, menyembunyikan sholat sunnahnya, menyembunyikan apa saja yang bisa disembunyikan daripada kebaikan, maka dia lakukan. Kemudian sebab ikhlas berikutnya adalah zuhud di dunia. Apa itu makna zuhud? Zuhud adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak menjadi bekal akhirat. Apapun yang tidak akan kita bawa mati, kita tinggalkan. Kita tidak ngotot untuk melakukannya. Apa saja yang tidak akan kita bawa mati, misalnya begini. Rumah saya harus mewah. Saya nggak bisa kalau rumah nggak mewah. Pertanyaannya, bisa nggak rumah mewah kita itu menjadi sarana silaturahim? Bisa dimakmurkan dengan sholat sunnah? Bisa tidak? Bisa. Silahkan. Bikin rumah semewah-mewahnya. Tapi kita hanya punya rumah mewah. Tapi nggak pernah dimakmurkan dengan sholat sunnah, dengan Al-Quran. Jarang menjadi tempat silaturahim keluarga. Hanya untuk bangga-banggaan saja. Jangan para jemaah. Zuhud. Tinggalkan. Hiduplah sederhana. Ini bagi 4 ya? Hiduplah dengan penuh kesederhanaan para jemaah sekalian. Ya. Kemudian yang terakhir, sebab ikhlas adalah senantiasa meluangkan waktu untuk Allah. Suka menyendiri bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya mungkin banyak dengan kesibukan dunia, banyak berinteraksi dengan manusia, tapi tetap dia punya waktu khusus untuk Allah. Sibuk-sibuk apapun, dia punya waktu untuk Allah melalui tahajud, melalui doa, melalui baca Quran. Setiap hari dia pasti meluangkan waktunya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampaikan para jemaah sekalian, kesempatan yang berbahagia ini, kalau kita ingin jaga hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, susu. Jadi susu kan jatuhnya di lebih ikhlas, maka luangkan waktu kita untuk Allah Azza wa Jalla melalui sholat tahajud. Orang yang merutinkan sholat tahajud dan witir tentunya, lalu setelah itu berdoa, insyaallah ta'ala Allah akan kuatkan hatinya, Allah akan kuatkan ikhlasnya. Tapi orang yang tidak pernah sholat tahajud, maka sulit baginya untuk menjadi orang yang ikhlas. Makanya, kenapa tahajud itu wajib atas Nabi? Karena seorang Nabi itu harus kuat jiwanya. Seorang Nabi itu harus ikhlas. Tidak boleh mengharapkan apapun dari dakwanya. Itulah hikmahnya. Kenapa Nabi selalu melaksanakan tahajud. Berarti kita ambil pelajaran. Kalau kita ingin menjadi orang yang semakin ikhlas, maka kita harus selalu meluangkan waktu kita untuk melaksanakan tahajud dan juga melaksanakan sholat witir. Semoga kajian kita tentang amalan hati di pertemuan kedua ini tentang ikhlas
bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Wassallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.